Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di live Instagram dari SF Sekuritas. Pagi ini seperti biasa kita akan membawakan daily outlook morning briefing untuk perdagangan per hari ini yang akan dibawakan oleh saya Alwin bersama dengan teman saya Pak Bagus. Selamat pagi Pak. Pagi, Alwin, pagi semua. Ya, morning briefing ini dan daily outlook ini sudah dirangkum oleh tim riset dari SF Sekuritas. Kita langsung masuk saja ke materinya ya. Oke, pada perdagangan kemarin itu IHSG itu menguat cukup tinggi ya, 0,64%, ditutup di level 6078,57. Total value-nya juga cukup tinggi di 12,18 triliun rupiah. Dan yang mengejutkan itu adalah net investornya itu membukukan foreign net buy sebesar 872 miliar rupiah. Kemudian dari sektoral bisa kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah dari IDX Health sebesar 3,29%, diikuti oleh non-cyclical 1,51% dan finance-nya juga tinggi 1,41%, yang mana juga sebagai market cap terbesar ya untuk sektoral. Kemudian dari yang pelemahan bisa kita lihat di sini, yang lemah itu adalah IDX Tekno 2,25% dan IDX Trans-nya 1,69% yang tertinggi, yang terendahnya. Oke, kita ke secara regional dan global. Asia itu menguat semuanya. Kemudian Eropanya juga menguat, tapi Inggrisnya itu agak landai ya 0,05%, sedangkan Eropanya itu 0,59%. US secara keseluruhan menguat semuanya ya. Kemudian dari komoditas, di sini nggak ada yang menonjol pergerakannya pada perdagangan kemarin. Cuma paling bisa kita lihat di sini palm oil-nya aja yang paling tinggi, naik 0,5% saja. Oke, kita langsung masuk penjelasannya. Dari bursa AS, rekor tertinggi sepanjang masa kembali dialami oleh 3 indeks besar AS, yaitu yang tadi Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500. Kemudian penguatan disebabkan karena rencana pelaporan keuangan kuartal 2 2021 yang dimulai dari dua bank terbesar di AS, yaitu Goldman Sachs dan JP Morgan. Kemudian pelaporan keuangan dianggap oleh investor sebagai petunjuk berapa lama pemulihan ekonomi AS akan berlangsung. Diperkirakan sih katanya ada peningkatan dari pelaporan keuangan ini secara year on year ya untuk Goldman Sachs dan si JP Morgan ini. Kemudian dari bursa Asia, seluruh bursa Asia itu menguat, terutama di Jepang dan Korea. Penguatan Nikkei ini terjadi di tengah diberlakukannya kembali masa darurat pandemi COVID-19 yang dimulai dari hari kemarin, Senin, tanggal 12 hingga tanggal 22 Agustus mendatang di Jepang. Ini ironis sih, kenapa begitu diberlakukan pembatasan lah istilahnya ya kalau di sini. Pembatasan, jadi masa darurat lah kalau di Jepang itu, tapi indeksnya malah naik, malah menguat. Kemudian terjadi di Jepang adalah Olimpiade tetap dilakukan, namun kemungkinan akan terjadi tanpa penonton. Jadi mungkin ya Olimpiadanya secara live lah, streaming online lah istilahnya seperti itu. Kemudian dari bursa Eropa, penguatan disebabkan oleh para investor melihat laporan earning di AS yang akan melonjak, mempengaruhi sikap investor di Eropa. Seperti kita lihat tadi barusan Goldman Sachs dan JP Morgan akan melaporkan earning-nya. Nah, ini berpengaruh positif kepada bursa Eropa. Kemudian dari dalam negeri, kita lihat para investor melihat bagaimana performa pemerintah dalam menekan pandemi COVID-19 melalui program PPKM. Jadi di sini pemerintah itu sudah menekan ya istilahnya paling enggak mobilitas laju masyarakat lah melalui program PPKM ini, dan kelihatannya sih agak berhasil. Banyak orang agak tersekat lah, istilahnya agak sulit mobilitasnya untuk berpergian ke sana kemari, terutama pas kerja ya. Kemudian sampai dengan penutupan perdagangan kemarin, angka penyebaran COVID-19 sudah sampai level 30 ribuan. Nah, perdagangan kemarin itu belum tahu ya, sorenya itu sebenarnya
angka COVID itu sudah di 40 ribuan. Jadi pada perdagangan kemarin itu posisinya itu investor masih mengetahui angka penyebaran COVID dari 38.000 hingga 35.000 pada hari Minggunya. Jadi kelihatannya ada tren menurun. Jadi sebenarnya ini adalah tren yang katalis yang positif lah buat pasar. Tapi belum mengetahui bahwa ternyata pada hari Senin kemarin tuh kenaikan COVID tuh sampai 40.000. Namun investor di sini kita lanjut seolah tidak mengabaikan pertanda tersebut. Yang terjadi investor asing malah membukukan net buy sebesar 872 miliar rupiah. Kemudian di hari kemarin juga BI melaporkan hasil aktual dari penjualan retail di Indonesia, menunjukkan angka 14,7% secara YOY atau year on year ya, dibandingkan dengan bulan Juni tahun lalu. Ada kenaikan lah 14%. Kemudian dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu di bulan Mei itu secara YOY-nya itu 15,6%. Jadi sebenarnya agak menurun. Namun secara keseluruhan masih mencetak angka positif dibandingkan bulan April dan sebelumnya. Jadi bulan April dan sebelumnya itu angka penjualan retailnya itu turun ya, minus secara year on year-nya. Jadi udah ada peningkatan di bulan Mei itu sudah bagus sebenarnya. Oke, untuk hari ini diperkirakan IHSG akan bergerak sideways, menyusul tingkat pasien COVID yang terus melonjak. Rentang IHSG itu adalah 6050 sampai dengan 6100. Oke, sekarang kita ke news highlight. Bentar. Oke, kita ke news highlight. Penuhi kebutuhan, Indonesia akan impor oksigen. Jadi di sini kita lihat beberapa pekan lalu itu tuh Indonesia itu kekurangan banget ya fasilitas kesehatannya itu akan kebutuhan oksigen. Jadi seperti kita tahu Indonesia akan impor oksigen terutama dari China ya, seperti kita tahu ya. Kemudian yang kedua itu Erick Thohir mengatakan vaksin gotong royong tidak menggunakan dana APBN. Jadi kemungkinan besar sih nggak akan memberatkan lah anggaran negara. Supaya nggak rame gitulah ya. Iya, betul Pak. Kemudian yang ketiga itu menilik penjualan properti Summarecon Agung atau SMRA di masa pandemi COVID-19. Jadi SMRA ini, berita yang ketiga ini dilaporkan bahwa penjualan SMRA itu naik meski di tengah pandemi COVID-19, terutama dari kalangan-kalangan yang muda ya, dibilangnya di berita ini. Oke, mungkin itu saja news highlight-nya. Kita ke stock pick, silakan Pak Bagus. Oke, untuk stock, terima kasih atas sebutannya Pak Alwin. Untuk stock pick hari ini, kami merekomendasikan saham Cepin. Rekomendasinya trading buy, entry di 6.480 hingga 6.710. Stop loss di 6.200, target di 7.320. Nah, cerita di balik Cepin ini, kinerja kuartal pertama 2021 ini terbilang solid ya. Soalnya angka penjualannya itu naik 23% menjadi 12 triliunan. Dan laba bersihnya naik 61% jadi 1,4 triliun. Tapi mesti diingat kalau misalnya kenaikan ini sebenarnya karena perbedaan keadaan lagi 3 bulan pertama tahun 2020 dan 3 bulan pertama tahun 2021 ini. Kita ingat 3 bulan pertama tahun 2020 itu sempat 1 bulan terganggu karena PSBB lagi saat itu. Gitu ya. Jadi ya beda karakter ini yang menyebabkan angkanya ini agak naik signifikan. Tapi kita lihat lagi strategi Cepin yang akan diambil. Sebenarnya Cepin ini mengalami kenaikan harga bahan baku seperti kedelai dan jagung karena sempat pasokan itu terhambat pada bulan Desember 2020 kemarin. Nah, tapi kita lihat rupanya pemerintah juga memberlakukan program
pembatasan populasi unggas. Jadi supaya unggas ini kan kita tahu beberapa waktu kemarin ini harga cenderung turun dan akhirnya pemerintah memutuskan oke, kita batasin populasinya. Jadi ada pembantaian sebagian unggas yang berlebih. Jadi sehingga harganya terkontrol lagi. Jadi belakangan ini harga unggas perlahan mulai stabil. Nah, ini sebenarnya berita bagus juga untuk Cepin. Lalu Cepin juga sebenarnya jangan lupa kalau dia tuh punya beragam produk proses food yang biasanya proses food ini lebih diminati oleh masyarakat ketika pembatasan sosial sedang berlangsung. Jadi sepertinya harapan akan bisnis Cepin ini memberikan harapan baik ya sebenarnya ya. Nah, tapi kita lihat lagi secara teknikal. Sebenarnya secara teknikal ini bergerak rentang sideways ya. Baru mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada area pertengahan Bollinger Band yang menyempit. Jadi kalau misalnya pola seperti ini biasanya kalau misalnya dengan euforia market bursa yang bagus, lalu dengan berita korporasi yang bagus, ini sebenarnya untuk melaju ke area resisten lebih gampang. Jadi kami memberikan rekomendasi trading buy dengan target itu 7.320. Mungkin itu resisten yang terdekat sih. Sebenarnya masih ada lagi resisten di atas, mungkin agak jauh. Jadi kita lihat angka ini dulu agak visible. Itu cerita soal Cepin ya. Lalu rekomendasi saham yang lain, kami merekomendasikan saham BBCA. Rekomennya trading buy, entry level di 30.325 hingga 31.125, stop loss di 29.825, target price-nya di 32.525. Ini menarik juga soalnya investor asing suka masuk ke saham BCA ini ketika kita lihat kemarin kan net buy investor asing itu sampai dengan berapa tahun 500-an miliar ya sehari kemarin ya. 800-an, Pak. Oh, 800-an 800-an miliar. Itu lumayan, itu luar biasa besar dalam sehari sih. Lalu yang ketiga ini mungkin spekulatif ya, BWPT. Spekulatif buy, entry level Rp86 hingga 92, stop loss di 82, target price di 103. Lalu yang keempat ada IMPC. Ini juga spekulatif buy juga, entry level di 1640 hingga 1720. Stop loss di 1595, target price di 1850. Oke, kalau untuk public expose untuk corporate action hari ini tanggal 13 kelihatannya tidak ada public expose, tidak ada RUPS sepanjang pengamatan kami. Lalu kalau misalnya untuk right issue mungkin yang akan berakhir dalam waktu dekat tanggal 14 besok ya, energi mungkin akan berakhir besok tanggal 14, harga exercise itu di 126. Yang lain mungkin masih agak jauh right issue-nya untuk maturity-nya. Lalu Waran juga masih agak jauh, yang terdekat mungkin CASA ya, mature tanggal 14 besok ya, di harga 135. Untuk cum dividen mungkin nanti tanggal 15 ya, bukan hari ini nggak ada cum dividen, itu saham hoki, 1 perak saja sih. Oke, ada tambahan lagi Pak Alwin? Ya, mungkin dari saya itu aja sih, Pak. Dari Pak Bagus sendiri ada tambahan, Pak? Oke. Sepertinya sih kita belum ada dapat rumor apa-apa lagi, Pak ya. Paling Ini cuma sih, ya belakangan ini ya soal Sri Mulyani sih memberikan aba-aba kalau ternyata kemungkinan PPKM darurat diperpanjang. Jadi market nih sebenarnya mungkin sudah price in kalau sampai dengan tanggal 20.
PPKM ya. Tapi kalau misalnya diperpanjang lagi, kelihatannya market mungkin nanti mencari keseimbangan baru. Agak ironis juga kalau misalnya kita lihat tadi kayak Pak Alwin bilang PPKM ini sedang berlangsung tapi bursanya naik terus ya, karena di Amerika sendiri juga sebenarnya ada pelonggaran likuiditas kan. Jadi kalau misalnya pelonggaran likuiditas ini masih berlangsung, rasanya sih mau PPKM seberapa besar, sampai disekat pun juga mungkin bursa akan terus naik. Ya. Gitu kali ya. Ya karena Lalu ya juga uangnya masih beredar lah ya Pak ya, ya masih uangnya masih nggak beredar. kemana-mana lah istilahnya. Di samping itu di US sendiri sebenarnya ini terkait COVID ya Pak. Di US itu sebenarnya varian Delta-nya itu sudah 50% Pak dari total pengidap COVID di sana. Nah, sedangkan di Indonesia itu sepengetahuan saya mungkin di varian Delta itu belum sampai 10% dari total pengidap COVID deh. Oh, oke. Ini sebenarnya ada satu titik resiko lah untuk keselamatan bangsa kita lah. Entah ini terkait dengan pergerakan pasar atau tidak, tapi mungkin akan ada pengaruhnya apabila ini sudah severe banget lah. Iya, tapi mungkin kita harus melihat bursa luar untuk koreksi dulu baru kita mengalami koreksi, itu aja sih. Selama bursa luar Dampaknya ini ya Pak tidak ya. sama bursa luar tidak terkoreksi tajam, mungkin kita juga nggak ikutan koreksi gitu. Soalnya kelihatannya market kita ini ditekan 5.950 ke bawah udah nggak dapat lagi, membalik sana biasanya indeksnya. Udah ada support kuatnya ya Ya istilahnya buat support IHSG ya Pak kelihatannya ya. ya support kuat dan ini kelihatannya juga indeksnya rally kalau misalnya dia nembus sampai 6.150 sih rasanya kita bisa mencari keseimbangan baru di atas ya. Tapi kalau selama belum menembus angka tersebut kelihatannya sih akan sideways di 5.950 sampai dengan 6.150 kalau pengamatan saya. Oke, Oke. mungkin cukup Pak Alwin. Oke, cukup ya Pak Bagus. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan Daily Outlook hari ini. Ini laporannya sudah ada di website kita di sfsekuritas.co.id. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bagian riset. Di situ bisa menemukan dokumen dari Daily Outlook ini. Semua yang kita sampaikan dari pagi itu tertuang di sini, mulai dari komentar untuk pasar sampai dengan stock pick-nya. Kemudian stock pick-nya itu juga sudah di-upload di SFQuotes, fitur-fitur stock pick kita yang ada di SFAST ya. Yang SFAST itu bisa di-download di Android ataupun di PC melalui aplikasi ataupun web base-nya ya. Oke, kemudian semua rekomendasi kita itu juga adalah disclaimer on. Oke, mungkin itu saja. Kita berjumpa lagi pada kesempatan esok hari di jam sama, jam 8. Kita pamit undur diri saat ini. Terima kasih juga Pak Bagus ya. Terima kasih Pak Alwin, terima kasih semua. Terima kasih.